Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola modern. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia serta sepak bola internasional, lanjutnya. Mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marukawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia. Winger lincah asal Jepang tersebut telah lama menjadi momok bagi pertahanan klub-klub Super League Indonesia. Pengalamannya bermain di kasta teratas Liga Malta serta kualifikasi Liga Eropa menambah nilai lebih dalam profilnya. Marukawa dinilai bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Visi bermain Haye diyakini akan semakin tajam dengan dukungan pergerakan eksplosif Marukawa yang dikenal sebagai Raja Assist. Sepanjang karirnya di Liga Indonesia, Marukawa mencatatkan 38 assist dan 34 gol dari 146 penampilan. Catatan tersebut menjadi bukti kontribusinya yang konsisten dan berdampak nyata bagi tim. Namun, proses naturalisasi Marukawa tidak melalui jalur keturunan, melainkan durasi tinggal atau residensi. Hingga hari ini, ia tercatat belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan FIFA dan hukum Indonesia. Mengacu statuta FIFA pasal 7, pemain tanpa garis keturunan wajib menetap selama 5 tahun berturut-turut setelah usia 18 tahun. Marukawa, yang debut di Liga 1 bersama Persebaya pada 11 September 2021, baru menjalani masa tinggal 4 tahun, 4 bulan, dan 26 hari. Artinya, pemain terbaik Liga 1 musim 2021 hingga 2022 itu masih membutuhkan waktu sekitar 7 bulan lagi. Status eligible untuk dinaturalisasi baru akan ia dapatkan pada 11 September 2026 mendatang. Konsekuensi dari hitungan waktu tersebut cukup berdampak pada agenda terdekat timnas Indonesia. Secara regulasi, Marukawa dipastikan tidak bisa membela Garuda di Piala AFF 2026 yang dimulai pada 24 Juli. FIFA dikenal sangat ketat dengan aturan 5 tahun ini, bahkan kekurangan 1 hari saja bisa menggagalkan proses perpindahan federasi. Selain itu, UU nomor 12 tahun 2006 juga mensyaratkan 5 tahun berturut-turut sebagai dasar pengajuan kewarganegaraan. Meski peluang tampil di Piala AFF tertutup, pintu timnas Indonesia belum sepenuhnya tertutup bagi Marukawa. Jika diminati PSSI dan John Hartman, ia berpotensi menjalani debut pada FIFA Matchday Oktober atau November 2026. Kehadirannya juga bisa menjadi aset berharga untuk agenda jangka menengah, termasuk kualifikasi Piala Asia berikutnya. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, Marukawa berpeluang memberi warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Going to get behind, and it's a tap-in for Luke Vickery, who has his first ever A-League goal. And Tarrant for the Mariners lasted only 4 minutes. Their former striker Michael Roos pitched the ball and squared it up for Luke Vickery, who couldn't miss from there. And he didn't. 2-1 Western.
Dinamika naturalisasi dan pencarian bakat keturunan Indonesia di luar negeri kembali memunculkan nama potensial. Kali ini, radar tertuju pada Luke Vickery, winger muda berbakat yang tengah meniti karir profesional bersama klub Liga Utama Australia, ALIC, MacArthur FC. Pemain berusia 20 tahun ini secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk mengenakan seragam merah putih. Vickery bukan sekadar nama baru di atas kertas. Di musim ini, ia telah membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang sayap kanan yang produktif. Sebagai bukti, dari 14 pertandingan bersama MacArthur FC, Vickery sukses menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas posisi. Meski posisi sebenarnya di sisi kanan, namun ia mampu beradaptasi di berbagai skema lini depan. Secara genealogis, Vickery memiliki latar belakang keluarga yang multikultural. Lahir dari ayah berkebangsaan Australia dan ibu asal Amerika Serikat. Namun ia juga memiliki garis keturunan Indonesianya berasal dari nenek pihak ibu. Garis keturunan inilah yang menjadi pintu masuk legal bagi Vickery untuk menjalani proses naturalisasi di masa depan. Meski saat ini memegang paspor Australia dan tercatat telah mengantongi 4 penampilan bersama timnas U19 Australia, peluang Vickery untuk membela Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini dikarenakan sang pemain belum pernah mencatatkan penampilan bersama tim nasional level senior di kompetisi resmi FIFA. Dalam wawancaranya dengan The Examiner belum lama ini, Luke Vickery mengakui bahwa saat ini berada di persimpangan jalan karir internasional yang menarik. Ia memiliki opsi untuk mewakili 3 negara sekaligus, Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia. Pihak Indonesia menunjukkan ketertarikan yang cukup besar, ungkap Vickery. Lebih lanjut Luke Vickery menambahkan, bahwa komunikasi awal sudah mulai terjalin untuk menjajaki berbagai opsi yang tersedia. Baginya, membela tim nasional adalah puncak prestasi seorang pesepak bola. Dan ia juga melihat potensi besar dalam eksposur yang ditawarkan oleh sepak bola Indonesia yang tengah berkembang pesat. Kabar ketertarikan Vickery ini muncul di saat yang tepat. Menjelang ajang FIFA Series pada Maret mendatang, Indonesia tengah aktif mencari amunisi baru untuk memperdalam kedalaman skuad. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman di Liga Kompetitif Australia, Vickery diprediksi bisa menjadi investasi jangka panjang bagi lini serang Garuda.